engkau jaga, yang engkau rawat, yang engkau berkati. Semua harta yang ada padamu engkau berikan bagi anak-anak Tuhan. Dan hari depan kami adalah hari depan yang penuh gilang gemilang, dan rancanganmu indah bagi hidup kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom. Dan terima kasih sudah ada Ibu Nelly yang bersama-sama dengan kita yang sakit. Tuhan sudah sembuhkan keluarganya. Kita juga berdoa buat anak Elena ya, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan bagi kita semua untuk anak Elena menjadi sama-sama lagi sehat kembali. Baik, Bapak Ibu yang sekalian Tuhan Yesus, pujian tadi menyatakan seperti Bapa sayang anaknya. Sering banget dalam hidup kita ini anak-anak tidak mengerti bagaimana seorang orang tua itu menyayangi, sehingga di saat pagi-pagi hari orang tua itu pergi untuk bekerja, si anak menangis, kadang-kadang cemberut karena dia tidak mengerti bahwa orang tuanya harus bekerja. Amin. Ya, siapa yang di sini anaknya pernah menggerutu, kerja mulu papi mami, kayak nggak ada waktu buat Eke gitu ya. Terus orang tuanya bilang, tenang aja nak, di kulkas kan Yakult ada. Udah kalau ngabuk-ngabuk makan Yakult lah. Nugget mah ada, coki-coki mah ada, udah tenang aja. Tapi si anak bilang, bukan itu maunya, saya maunya bermain sama mami papi. Enak ya? Kayak kita tuh di nomor satu kan ya, dirindukan ya. Begitu juga dalam kehidupan kita dalam beriman pada Tuhan. Tuhan, kami ingin bersama denganmu. Tuhan bilang, tenang, kamu akan tahu, akan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, ada satu pertanyaan Bapak Ibu dalam ini, apa sih pekerjaan Allah kita? Ya, apa sih pekerjaannya? Apakah dia staf di kantor? Apa buruh di pabrik? Apa buruh? Ya? Atau apa? Lawyer? Apa pekerjaan Allah kita? Apakah dia kayak Tuhan Yesus, orang tua Tuhan Yesus, Yusuf, yang tukang bangunan atau furniture? Siapa pekerjaan Allah kita? Ya, pekerjaan Allah kita adalah apa ya? Pekerjaan Allah kita yang pertama menciptakan dunia. Ya. Menciptakan dunia ini dalam Yesaya 42 ayat 5. Yang kedua, menopang dunia. Jadi dia mendukung, menopang itu mengatur, ya, menjaga dunia ini. Tidak hanya menciptakan, ya, tidak seperti orang tua yang mana gitu ya, bikin anak, punya anak tapi nggak menopang, dibiarin anaknya. Nah, enggak, Tuhan kita enggak seperti itu. Tuhan kita menopang, mengatur, menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Soalnya apa? Menggenapi rencananya yang kekal. Menggenapi rencananya yang kekal. Ya, dia menggenapi dalam Efesus 1 ayat 11. Menembus manusia dari kutukan dosa dan maut. Karena Allah telah menciptakan manusia itu baik adanya, dan saat manusia itu menjadi tidak baik, dengan kata lain dia mengikuti keinginannya sendiri, bukan keinginan Tuhan, maka itu tidak baik. Maka Tuhan harus menebus, harus memperbaiki, ya, menjadi manusia yang baik lagi. Yang kelima, membawa orang pilihannya kepada Kristus. Ini orang pilihan. Mari kita buka. Ini orang-orang pilihan ya. Saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Yohanes 6 ayat 44. Begini bunyi firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Kita ditarik oleh Bapa. Buktinya apa? Di saat kita berdoa kita menyebut Yesus adalah Tuhan. Itu berarti apa? Kita ditarik, kita dipilih untuk menyebut Yesus adalah Tuhan. Kita ditarik, dipilih untuk mengakui bahwa Yesus adalah Bapa kita. Wah, puji Tuhan, kita dipilih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Yang ke-6,
mendisiplinkan anak-anaknya. Anak yang disayangi Tuhan, anak yang dicintai Tuhan, pasti anak yang diperhatikan. Amin. Haleluya. Jadi sini siapa yang merasa jadi anak tidak diperhatikan sama orang tuanya? Siapa? Siapa yang sini kalau sekolah nggak dibangunin, dibiarin? Siapa? Biarin aja, jangan diganggu dia, mah. Dia lagi tidur. Tapi dia sekolah, Pak. Papa sayang, kasihan. Dia kan habis kerjain PR semalam. Janganlah kita bangunin dia, kasihan dia. Ada yang begitu? Ada yang sini punya staff atau punya bawahan? Lihat bawahannya, nggak kita atur. Datang-datang suka-suka dia, masuk suka-suka dia. Kalau gajian mintanya sebulan 5 kali. Ada? Nggak kita atur ya. Semua begitu. Ada yang kita atur. Kita disiplinkan. Disiplin itu bukan kita perbudak ya, ingat. Disiplin itu kita mengatur supaya di jalan yang benar. Amin. Amin. Haleluya ya. Suami istri juga saling mendisiplinkan ya. Gitu Tuhan. Yang ketujuh, menghakimi dunia ya. Saat nanti di akhir zaman Tuhan akan menghakimi kita. Kita akan dipisahkan mana yang ilalang, mana yang gandum, mana yang memberkati, yang tidak memberkati. Ingat, gandum itu memberkati ya, ada bulirnya yang untuk bisa memberkati ya, diatur. Ada juga kambing dan domba. Kambing itu nggak tahu nama suaranya tuannya, tapi domba itu tahu. Domba itu agak-agak on, orang bilang. Dia manut-manut aja, kesesat. Dia nggak ada inisiatif. Dia pokoknya jalan aja menurut perutnya. Sesangkut-sangkut. Tapi kalau kambing nggak diskot-skot dia. Wah, mana? Makanya tidak ada namanya domba gunung. Domba gunung nggak ada. Adanya apa? Kambing gunung, nggak ada domba. Domba liar tuh nggak ada. Ya, begitulah ya. Jadi domba itu harus diatur. Baik, Bapak Ibu yang dari Tuhan Yesus. Ini namanya Elizabeth Burlock. Biasanya kalau dalam dunia pendidikan, dan dunia fisiologi atau apa ya, psikologi itu ini tentang pertumbuhan kembang anak. Ya, mulai dari anak yang fasenya natal, lahir, ya fase neonatal. Nah ini membuktikan apa? Saya ingin menjelaskan bahwa kita juga saat kita mengenal Bapa kita, di mana fase kita? Apakah kita masih menganggap kita anak-anak, aduh Tuhan tuh kayaknya nggak ngerti deh, Tuhan tuh kayaknya nggak tahu deh saya apa. Kita masih terus, padahal Tuhan sudah ada. Seperti anak kecil yang terus merengek, memegang bapaknya atau ibunya di saat mau kerja, dipegang terus, nggak mau ikut, nggak boleh pergi, nggak boleh. Wah, jangan-jangan di sini bilang gini ya, kalau bapak ibunya pergi, terus anaknya bilang, yes, bapak ibu gua pergi, yes, bebas. Jangan gitu nih ya. Wah, tanda tanya nih saya. Kalian disayang anak-anak apa gimana nih? Ya. Puji Tuhan, tapi saya yakin pasti kalian, bapak ibu, orang-orang tua ini kalau kalian pergi, pasti anaknya bilang, papi mami jangan pergi, dan kalau pergi jangan pulang lama-lama ya. Pasti gitu ya. Cepet pulangnya ya, aku kangen loh sama papi mami. Ada gitu kan pasti kan? Saya yakin semuanya pasti begitu. Ya, begitu juga kita. Ya, anakku papi pergi ya, tolong doain dalam ini ya. Gak ada yang orang tuanya pergi, anaknya bilang, yes, asik. Yang lama ya Mi, hati-hati ya jalannya. Nanti kalau pulang malam juga gak apa-apa. Ada kayak gitu, enggak ya? Nah kita juga begitu. Di saat hubungan kita dengan Tuhan seperti itu, kita di fase mana? Anak-anak kah? Remaja kah? Dewasa kah? Ingat, kita akan mempelai. Seorang mempelai itu seorang sudah dewasa, yang serating, yang sama sejajar ya, sederajat. Ya, jadi tidak ada anak-anak. Ya, nggak apa-apa. Mungkin sekarang kita menjadi anak. Bapak sayang anaknya, tapi nanti suatu hari kelak kita akan menjadi mempelai wanita yang sama, yang tahu bagaimana hati Bapak. Amin. Amin. Nah, kita akan baca Pengkhotbah. Mari kita baca Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 17. Saya akan bacakan, saudara bisa perhatikan Alkitabnya. Saya akan pelan-pelan saja ya. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Nah, persis ya kayak tadi ya. Kita sebagai anak kita nggak tahu apa sih pekerjaannya Allah. Kayaknya saya begini aja kok.
kayaknya nggak ada dampaknya saya mengikut Tuhan Yesus. Kayaknya flat hidup ini. Dan Tuhan sudah kasih pasangan kok, kayaknya itu bukan pasangan deh, itu beban deh. Tuhan kasih saya pasangan hidup, itu kayaknya bukan pasangan deh, tapi itu batu sandungan, gitu ya. Maunya apa sih Tuhan, gitu ya. Tuhan kasih pekerjaan ini kayaknya pekerjaan bukan milik saya deh. Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih ini, kayaknya kita nggak mengerti. Kita tidak tahu maksud Tuhan. Nah, ini kita baca pelan-pelan supaya kita dapat memahami bagaimana seorang raja yang mempunyai isi hatinya dan dia tulis untuk kita semua. Ayat 9. Semua ini telah kulihat dan aku beri perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang lain hingga ia celaka. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain sehingga ia celaka. Ayat 10. Aku melihat jika orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukanya. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ayat 16. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku. Nah, ini penting ya. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Ya, luar biasa. Ini manusia yang Tuhan berikan suatu hak khusus, bagaimana dia adalah orang satu-satunya orang yang berhikmat di muka bumi. Dan tidak ada setelah orang ini orang yang berhikmat. Mengatakan bahwa dalam hidupnya, ayat yang terakhir, bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Bapak Ibu yang disembelih Tuhan Yesus, saya yakin percaya Salomo adalah raja yang agung, raja yang penuh hikmat, sehingga segala perkara dalam negaranya atau kerajaannya dapat diselesaikan. Kita dengar hikmat-hikmatnya yang luar biasa ya. Saya juga kalau saya lihat bagaimana kisahnya, salah satu kisah seorang ibu yang ada dua orang ibu, yang satu bayinya meninggal, yang satu bayinya hidup, dan ibu yang bayinya meninggal ini mengakui bahwa itu bayi yang hidup itu miliknya. Akhirnya mereka berebut dan sampai di tangannya raja, dan Raja Salomo bisa menyelesaikannya. Itu hikmat yang luar biasa. Dan apa yang terjadi kalau itu terjadi di Indonesia? Ada seorang ibu yang rumah sakit menukar anaknya. Ibu Siti dan ibu diam. Coba bayangin, ya, itu rumah sakit bisa ditukar ya. Kasihan ya, seorang anak ditukar, ya, dan tanpa ada permintaan maaf. Ya, kita belum tahu selanjutnya. Dan begitu banyak kegiatan atau kejadian-kejadian, dan saya yakin percaya
Hikmat Salomo ini tidak terselami. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hikmat-hikmat seperti ini. Maka apa yang Raja Salomo lakukan? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana seorang raja yang berhikmat ini, yang diberikan Tuhan ini, kita boleh belajar sama-sama ya. Baik, yang pertama yang Raja Salomo lakukan adalah dengan segenap hati mencari Allah, dan ia akan ditemukan. Nah, mari kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 7. 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 7. Saya akan bacakan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab di situ bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dan demikianlah tidak. Akhirnya dia minta hikmat ya. Kalau saudara Bapak Ibu datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah hadir dalam kehidupan. Berarti saya nggak sungguh-sungguh Pak, saya udah sungguh-sungguh loh. Saya tidak tahu hati manusia, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan akan hadir. Karena seorang raja pun masih mau mencari hadirat Tuhan. Yang kedua, apa yang Raja Salomo lakukan? Setelah dia mencari Tuhan, dia menghormati Allah, akan dijaga kehormatan Allah. Siapa yang menjaga kehormatan Tuhan, maka Tuhan akan jaga kehormatan kita. Mari kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 13. Selanjutnya di bawahnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 13. Jadi berkenalah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Puji Tuhan. Saya juga begitu. Saya dilihat dari papa mama saya ingin waktu saya punya adik dua, saya bilang dalam hati saya mau sesuatu yang berharga dari papa mama saya, yang beda. Makanya kalau saudara ingat kisahnya Yakub, Esau, di mana Esau minta berkat, ayahnya bilang ini, aduh Esau, aku udah kasih ke adikmu semua berkat, ya udahlah apa yang ada. Makanya terus kita sebagai anak, ya kita sebagai anak mintalah berkat. Amin. Kalau anak kita nggak minta berkat, kita yang berkati. Amin. Amin. Sebelum tidur atau mau pergi, kalau bapaknya pergi, masih lihat anaknya, mungkin anaknya lagi beres-beres, anaknya belum siap, ya tumpang tanganlah. Tuhan berkatilah anak saya. Tuhan berkati. Ingat, harta yang paling luar biasa berkat dari Tuhan. Amin. Amin.
Bapak Ibu punya warisan. Harta benda. Itu harta benda di saat orang tua kita meninggal, nggak dimasukkan ke dalam kubur kan, tapi diberikan kan ke anaknya. Artinya apa? Dijaga nak, kelola nak, karena dia tahu ini harta bukan untuk dirinya, tapi dia kasih ke anak cucunya supaya diingat. Terus dibagi-bagi, aku bagi-bagi ya buat si A, B, D, nggak apa-apa ya. Itu kalau punya harta. Kalau nggak punya harta, berkati anak-anakmu. Sebelum kerja, sebelum kamu tidur, itu luar biasa loh. Itu anak biasanya merem-merem tuh. Kalau Kellen saya suka berkati, dia pura-pura gitu tidur terus Tuhan berkati anak baik, pintar, menghormati orang tua, adalah adabnya lah dia lah, orang lain lah ya, jangan kurang ajar ya. Berkati, jangan anak kutuk. Anak sama badung bener, jangan ya. Jangan keluar dari mulut kita kutuk. Amin. Amin. Pak Musi mah enak yang ngomongnya anak sama orang tua. Nah, kita dong Pak, suami istri. Aduh, kalau suami istri sih bukan. Suami istri itu bukan saling memberkati, tapi saling melengkapi. Mungkin si A nggak punya berkat B, si istri punya berkat B, kasih berkat. Saling melengkapi, saling tolong menolong. Makanya nggak ada namanya suami istri yang sama-sama rajin. Pasti yang istrinya males, suaminya rajin. Itu pasti tuh begitu. Nggak ada yang namanya sama-sama cerewet. Nggak ada. Pasti yang lakinya cerewet, istrinya yang pendiam. Itu pasti. Apa? Nggak ada namanya tangan semuanya kanan. Yang ada kanan kiri dan tangan kanan. Saling melengkapi. Coba bayangin Bapak Ibu ini, jempolnya di sebelah sini. Semua jariku, gimana ini? Saling melengkapi. Jadi untuk yang belum dapat pasangan, ingat susah untuk gue mau cari yang sama kayak gue, nggak bakal dapat. Saya ingin yang cari sama, ada yang bisa ngimbangin saya, nggak bisa. Tapi saling melengkapi. Amin. Amin. Jadi semangat ya cari pasangan ya. Dirubah lagi teorinya, ya. Begitu ya suami istri. Nah, kita lanjut lagi. Tadi sampai yang kedua. Yang ketiga, apa yang Raja Salomo lakukan? Dia adalah memampukan kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan tentukan jika kita mengandalkannya. Nah, itu dia. Ya. Dalam 1 Raja-Raja 3 kita minta bahwa Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan. Ingat, Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab, Tuhan sudah memberikan kita kewajiban yang untuk kita lakukan, dan itu Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Iya, orang tua semenjak jadi orang tua dan Tuhan akan jaga ini. Oh, saya tadi malam ikut kebaktian kelompok 2, ya, saya ikut kebaktian. Kamis depan saya akan datang ke kelompok 1. Saya mau lihat, saya mau ikut. Pasti banyak berkat apabila saya datang ke kelompok-kelompok ini. Begitu banyak berkat. Benar saudara, banyak berkat yang saya dapat. Di saat kita diberikan tanggung jawab pada Tuhan, dan Tuhan yang akan memampukan kita menyelesaikan pekerjaan kita, bukan kita. Kesaksiannya luar biasa, ceritanya luar biasa, ya. Ya biasa kan namanya rumah tangga kan nggak jauh dari duit kan ya. Cuma itu aja masalahnya. Masalah terbesar tuh duit. Itu aja. Memang sih. Gara-gara uang anak dan orang tua jadi, gara-gara uang kakak beradik jadi. Memang uang. Dan serahkanlah uang kalian ke saya ya. Kalau ada uang ya, biar saya aja yang bermasalah. Jangan ya. Uang harus mempersatukan. Uang harus saling eratkan. Uang harus saling menjadi wadah mengasihi. Ingat, mamon itu kita gunakan untuk bukan jadi berselisih, tapi untuk jadi menyatukan. Ingat bendahara itu, walaupun itu bendahara bukan uangnya dia,
Tapi bendahara punya akal. Nanti suatu-waktu kalau gue dipecat, gue sudah aman. Karena ini uangnya Tuhan, gue kasih ke orang-orang. Biarlah dia baik. Ya, itu perumpamaan ya. Tapi saudara jangan lakukan itu ya. Kalau saudara pegang uang arisan, jadi bendahara apa, jangan begitu ya. Ya, nggak boleh. Itu perumpamaan. Jangan ada solusi, ada seorang bendahara, kita harus kasih. Kalau ada uang kita buka itu, nggak boleh ya. Nah, ingat, uang harus mempersatukan. Makanya saya sebagai kakak dekat-dekat sama adik saya. Dek, pinjam 100.000. 100. Saling mempersatukan. Amin, haleluya. Tapi ya dibalikin ya, dibalikin lah, dibalikin duitnya, dibalikin lah sifatnya. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau saudara lihat. Selanjutnya yang keempat, yang Salomo lakukan adalah kehidupan rohani mirip dengan lomba maraton, bukan adu kecepatan. Ingat, permulaan yang baik tidak berarti akan berakhir dengan baik. Bapak Ibu boleh baca 1 Raja-Raja 3 dan Raja-Raja 11. Baik dia datang pada Tuhan. Dia tahu ketidakmampuannya. Dia tahu Allahnya hidup. Allahnya yang Daud, bapaknya itu Allah yang hidup. Dia datang pada. Tapi apa akhirnya? Dia menyembah berhala. Mungkin awal kita baik. Awal kita mengasihi pasangan, mencintai anak-anak, melayani, kita hidup dalam Tuhan. Tapi di akhir hidup kita, ya, maraton itu endurance, kekuatan ketahanan, bukan kecepatan yang cuma 100 meter, tidak, tapi ketahanan, endurance, kekuatan kita dilihat di situ. Ya. Itu dia. Betapa kita juga tidak ingin menjadi pelajaran. Nah, Bapak Ibu, dalam kitab pengkhotbah ini sering kita dengar kata sia-sia atau hanya sekejap, setarikan napas, ya, tarikan napas hidup ini. Kita sering bilang, ya enaklah Raja Salomo, kurang apa, ya kan? Tadi saya bercanda di depan gitu, saya bilang sama teman-teman, saya sih pengennya akhir bulan di rekening itu, akhir bulan ya, setiap tanggal 30, 20, 31, 30, 29, 28 tuh minimal 10 juta lah di rekening, minimal. Nanti di tanggal 1 sampai tanggal 5 ya adalah 50 juta. Maunya saya, gitu ya, maunya ya. Tapi apa katakan ya. Tapi raja kan enggak. Lihat aja emasnya, bertonton. Emasnya bertonton. Belum kambing dombanya. Saya nggak tahu itu kalau raja itu buka sate Haji Mamat itu udah berapa cabang itu. Dia buka soto Lamongan, dia buka empal gentong, itu kambing domba itu berapa itu? Wah, pasti kaya banget, ya kan ya? Nah, tanahnya dibikin kontrakan, berapa ratus ribu kontrakan. Nyenengin. Pasti saya yakin kalau saya jadi raja, pagi-pagi saya bilang, pisang goreng sama kopi tolong. Terus ada yang lewat, kontrakan kau belum ya? Nah, oh ya, jangan lupa ya, akhir bulan Pak ya. Enak kali ya, indah hidup ini. Tapi ingat, apa yang selalu katakan, sia-sia semua itu. Yang kita bilang, ya enak sih kau raja, duitnya banyak, kan kita belum ngerasain. Begitu juga waktu saya belum punya mobil. Enak ya punya mobil ya, gak kehujanan loh. Jalan, kalau ke mall kita nggak turun di depan halte, kita langsung di dalam terus berjejak gak tuh, ya enak deh. Tapi saya bilang jangan ya, nah, saya sedang ya kreditnya jalan ya, bayar pajak, bayar bensin, dan kalau memang lagi mujur ya jalannya lancar, dan kalau nggak mujur disenggol sama mobil yang lain. Dan ada perbaikan, ada perawatan ganti oli ya. Makanya itu saya mengerti, oh akhirnya begitu ya raja ya. Raja selalu akhirnya udahlah sia-sia dah, yang penting dekat sama Tuhan, yang penting hidup benar, datang pada Tuhan. Buat apalah materi? Itu saya baru tahu, karena dia sudah mengalami. Nah, begitu juga dengan bapak ibu mungkin yang menikah. Dia bilang bagaimana? Ngapain sih dek kau buru-buru menikah? Senang-senang lah kau menikah, pasti begitu. Udahlah. Terus ada yang sudah punya anak.
Udah, aku udah menikah, udah berdua aja dulu lah. Nikmati hidup berdua, keliling dunia. Nanti kalau punya anak, lu gak bisa begitu. Terus kita bilang, gak enak kok udah punya anak. Akhirnya begitu kita. Akhirnya begitu. Ya, jangan. Ya, jadi apa yang Tuhan berikan bagi kita, kita mengucap syukur. Selanjutnya, yang Raja Salomo lakukan adalah ketulusan kita dapat meminta Allah untuk mengarahkan hati kita kepadanya. Kita datang dengan hati yang tulus. Mari kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 50 dan 58. 57 dan 58. Ya. Salah ya. Oh, ini deh. Betulin. Itu ada 3, ada 50, ada. Oh, dan kita betulin ya. Ini saya salah copy paste. Tetapi kita akan menyimpang dari jalan keselamatan jika kita melanggar firman-Nya yang telah dinyatakan. Ya, itu tadi masuk. Yang selanjutnya, yang Raja Salomo lakukan, orang yang terdekat dengan kita dapat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Dan kita harus waspada terhadap persahabatan kita. Orang yang terdekat dengan kita dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kita baca ya, 1 Raja-Raja 11. Nah, ini kalau ini nggak salah, tadi saya salah. 1 Raja-Raja 11. Ayat 1 dan 8. Saya bacakan untuk saudara. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan orang Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan condongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan kita, yang mempunyai 700 istri sekian banyak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sering kita bilang begini, Tuhan itu mengasihi kita, maka itu kita harus mengasihi orang lain. Amin. Ya dong ya. Pak Bosi, kita nggak boleh lah jahatin orang. Iya, kita nggak boleh jahatin orang. Pak Bosi, kita juga harus berkawan banyak. Kita harus banyak link, istilahnya ya. Kita harus banyak koneksi, harus banyak. Kita harus bergaul. Ya, seperti pedagang. Seorang pedagang itu Pak Bosi nggak boleh ada musuh. Satu musuh pun pedagang itu udah terlalu banyak. Ingat, pilih-pilihlah dalam pergaulan saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lihat pergaulan saudara. Siapa yang saudara dekat? Nah, masalah pergaulan ini sama dengan saya punya masalah dengan teman. Kalau teman saya disenggol sama orang tua atau bapak saya atau ibu saya akan belain teman saya. Ya, namanya remaja. Gue sih jangan bergaul dengan dia. Terus dia, enggak apa, dia baik, dia teman main bola dia, enggak, dia ngomong kotor, dia ini, kamu nggak boleh. Terus mainnya, akhirnya apa? Saya lebih condong ke teman saya daripada orang tua saya. Itu anak laki. Kalau anak laki ya Bapak Ibu, jangan pisahkan mereka dari temennya. Itu biasa, mereka tuh bisa bela temennya mati-matian. Apalagi karena temennya itu menghormati, temennya itu menyayangi, temen itu memperhatikan, dan sama bahasanya. Pergaulan, komunitas, tongkrongan itu bisa menjauhkan Tuhan. Bukannya saya nggak melarang tongkrongan, saya juga anak tongkrongan, saya juga anak pergaulan, banyak komunitas yang saya ikut. Tapi itu semua menjauhkan saya dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan ngumpul di hari Sabtu dan Minggu, di mana itu hari kerja saya, di mana itu hari pelayanan saya. Saya akhirnya Pak, saya harus jauhkan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Nah, saya kan Senin sampai Jumat. Saya ada pergaulan, ada perkumpulan, ada apa, ingat, apakah itu menjauhkan diri dari Tuhan atau tidak?
Dan biasanya saudara akan pilih perkumpulan. Begitu banyak cerita di sini bagaimana dia harus menjauhkan perkumpulan. Apakah kita bisa ikut perkumpulan? Bisa. Tapi jangan sampai kita meniru gaya mereka. Amin. Amin. Boleh. Saya juga boleh kok dulu bergaul dengan teman-teman saya yang yang anak punk, dulu namanya hardcore, ada anak metal, ada boleh. Ngerokok. Tapi saya sih nggak merokok ya, terus terang aja saya ngerokok. Saya nggak bisa, nggak bisa beli, nggak bisa. Walaupun suka ditawarin kan, ya saya kan kenapa ya kalau racun itu gratis, kalau yang bagus-bagus kok enggak gitu ya? Saya juga bingung. Kalau sesuatu yang racun tuh gratis gitu. Padahal rokok sekarang berapa ya? Siapa tahu harga rokok sekarang? Ada 2.000 atau 5.000 sekarang Bapak? 5.000 kali ya. Yang beneran 5.000 ya. Kalau yang mereknya nggak jelas 2.000. Nah itu ada di warung Madura tuh saya tahu. Sekarang merek. Dia gampang itu kasih uang 5.000, sebatang 5.000. Tapi kalau minta uang, uang dulu ceban nggak dikasih. Tapi kalau rokok dikasih. Kalau minum gitu, kita minum anggur merah. Sukses. Topi miring, anggur merah. Dulu namanya AO. Orang tua. Orang tua. OT orang tua. Orang tua kok AO ya? Arak obat. Ya, itu gratis kan? Pasti sini dulu lah, kau duduk lah, inilah. Aduh, kita disodorin. Kita merasa apa? Tersanjung. Terima kasih bang. Aduh, minum lagi segelas. Duduklah sini, kita ngobrol. Itu pergaulan. Ya, makanya saudara pernah lihat gak? Ya, di bar-bar atau di mana di kafe-kafe kliennya galak? Enggak. Mereka lebih baik. Karena saya ceritakan di sini kan, ada seorang datang ke bar, dia nggak sengaja tumpah itunya, terus kliennya nggak apa-apa, biar kami yang melayani bapak. Bapak duduk aja. Ini kami kasih gratis. Di bar ini enak ya. Coba kalau di gereja ada anak lalu larang terus kita gitu, anak siapa? Diam. Terus ada handphone nyala. Ya ampun, nggak tahu diri dia di gereja loh, handphonenya nyala. Terus kita lotokin gitu, ibunya gitu, nggak mati lagi kan? Terus akhirnya apa? Didudukin, bunyi. Ya itu kalau di gereja galak. Nah, ya itu saya bilang makanya pergaulan itu sangat susah. Saya terus terang aja susah. Pergaulan, perkumpulan, komunitas itu dipisahkan susah karena kita masuk sosial. Oke, yang terakhir, yang Raja Salomo lakukan, hidup yang terpisah dari Allah akan kehilangan. Artinya, meskipun sudah terpelajar, target kita sudah tercapai, kita mengenal berbagai kenikmatan dan mempunyai harta yang berlimpah, maka itu kita akan terpisah. Ya. Kita kayaknya udah amal itu, maka itu Tuhan memberikan kita hati yang kurang, ekonomi yang terlalu kurang dulu. Supaya apa? Supaya kita minta terus sama Tuhan. Ya enggak ya, bukan begitu cara teologianya ya. Tuhan nggak pernah kita kasih yang berkekurangan, nggak pernah. Oh Tuhan kasih saya kekurangan supaya saya berdoa terus. Tidak. Saya akan tolak dalam nama Roh Kudus, roh jahat yang mengintimidasi saudara supaya saudara kekurangan hilang. Supaya saudara berkecukupan, ya, kerja yang baik, ya. Nah, dari sekian banyak penjelasan, jadi apa pekerjaan Allah kita? Pekerjaan Allah kita menyadarkan manusia bahwa Allah itu ada. Allah itu hidup. Allah itu hadir. Sebagai slide terakhir. Saat kita sadar bahwa Allah itu ada, kita datang dengan penuh katakan hormat. Saat kita sadar bahwa Allah kita hidup dengan penuh katakan kasih. Saat kita sadar bahwa Allah kita hadir saat ini, kita mengucap syukur senantiasa pada Tuhan. Hormat, kasih, syukur senantiasa. Karena kita menyadari
Allah ada, Allah hidup, dan Allah hadir sekarang. Amin buat firman Tuhan. Bawa firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman mengenai perjalanan hidup Salomo. Dan kami sudah menyadari, di saat Engkau ada dalam dunia ini, kami akan menghormati. Menghormati pekerjaan kami, menghormati keluarga kami, menghormati kewajiban kami, menghormati hak kami. Begitu juga, ya Tuhan Yesus, di saat bahwa Allah kami hidup dan cuma bukan hanya ada tapi hidup, maka kami akan mengasihi. Baik kami mengasihi diri kami mengasihi orang lain, dan kami mengasihi Allah kami. Dan kami juga menyadari bahwa Allah hadir. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kami saat ini. Sehingga yang ada dalam tutur kata kami adalah ucapan syukur, karena Engkau mau hadir di dalam hidup kami orang yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan atas nama jemaat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang mengajarkan kita saat ini. Kita pada Tuhan harus ada rasa hormat, kasih, dan senantiasa mengucap syukur. Puji nama Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kita bersihkan persembahan kita, persembahan sosial, dan persembahan ucapan syukur. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Biarlah kami bukan sebagai pendengar, tapi kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Ajari kami, berikan kami kekuatan Bapa untuk senantiasa belajar melakukan firman. Saat ini kami akan memberikan sebagai tanda ucapan syukur kami. Mari Yesus, Tuhan berkati tangan-tangan berikan persembahan. Tuhan berkati tempat kami bekerja. Tuhan berkati juga seluruh keluarga kami. Mari Bapa, biarlah persembahan yang kami berikan ini senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan, terutama di gereja kami ini Karajinan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Angkat pujian, ada satu sobatku yang setia.
yang